Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam ayat ke-28 surat Yasin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami turunkan kepada atas kaum setelah diterangkan kemarin, setelah ditayangkan, tidak diturunkan lagi tentara-tentara Allah karena mereka tidak mau mendengar. Min ba'dihi min jundim, dari tentara-tentara, minas sama, dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidak akan diturunkan. Jundim, suatu pasukan, indera manusia. Pasukan itu ternyata kalau kita lihat dalam diri kita, aplikasi hidupnya adalah indera manusia. Panca indera ini termasuk pasukannya Allah. Mata, telinga, hidung, dan mulut yang ada di bagian kepala, seluruh perangkat diri yang berada di atas leher untuk difungsikan guna memproses informasi dalam otak agar menjadi cerdas serta aktif dan dinamis dalam menindaki sesuatu. Sedangkan tangan, dua kaki, seluruh tubuh perangkat di bawah leher adalah seluruh perangkat yang benar-benar untuk difungsikan sebagai karya cipta yang baik sehingga tujuan yang dicapai menjadi jelas. Kata-kata tentara ini kita tidak tahu. Ada perkataan tentara yang tak bisa dilihat. Tentara, pasukan-pasukan yang disiplin. Kalau kita 5 waktu, lihat ya, 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita lakukan, tentara kita juga bagus, disiplin. Kalau orang yang tidak disiplin, lihat ya, tentara itu adalah kedisiplinan. Perlu disiplin. Bayangkan kalau tentara-tentara kita yang ada di Indonesia ini tidak disiplin, hancur negara kita, tidak aman. Kedisiplinan itu adalah satu keamanan. Bangun jam berapa, sikapnya melatih jam berapa, makan jam berapa, dilatih benar. Dan disiplinnya tentara Allah ini persis seperti sholat 5 waktu. Itu tentara Allah yang terjaga. Dalam diri kita ini adalah ada panca indera. Kalau ada kata-kata langit, minas sama, dari mana tentara dari langit itu? Kita lihat tentara dari langit, di atas leher adalah langit, di bawah leher adalah bumi. Kalau kita perhatikan keadaan diri kita ini, di atas bumi ini adalah tentara, maka perangkat tubuh kita juga menjadi tentara langit. Dari ujung kaki ke ujung rambut, kalau di atas bumi. Kalau leher sebagai acuannya, maka tentara langit adalah kepala kita. Mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Maka seluruh tubuh kita menjadi tentara Allah. Nah, kita pernah mendengar hadis Rasulullah, berjuang di jalan Allah selagi muda sebelum tua. Bukankah itu tentara Allah? Waktu kamu muda, tentara itu lebih kuat ketimbang tua. Tentara-tentara yang sudah veteran itu lebih lemah dirinya. Maka lebih kuat yang muda. Tentara yang muda lebih kuat. Pergunakan, berjuang sebelum tua. Pergunakan kecepatan yang muda itu. Yang kedua, memanfaatkan waktu selagi lapang sebelum sempit. Kalau sudah sempit gak bisa buat apa-apa. Mentok di depan, di kanan, di kiri, mentok. Tapi kalau kamu lapang, maka tentara itu lebih luas jangkauan sepak terjangnya. Yang ketiga, membantu orang lain selagi kaya sebelum miskin. Kekayaan harta, usaha, rumah, kekayaan yang zahir, kekayaan hati. Itu manfaatkan kaya sebelum datang jatuh miskin, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bukankah tentara? Harta benda kekayaan kita bagaikan Abdurrahman bin Auf, bagaikan Utsman bin Affan. Tentaranya banyak benar karena harta yang diberikannya kepada orang-orang beriman tidak pernah habis, bagaikan keran, bagaikan sumur. Semakin diberi semakin wangi, semakin bagus. Bukankah sumur itu bila tidak kita pernah ambil airnya bau busuk? Bila diri kita tidak pernah kita keluarkan air kebaikan itu, dirimu busuk dan bau dan bangkai. Bagaikan manusia yang sudah mati tak berguna. Yang keempat, berbuat sesuatu selagi sehat sebelum sakit. Lihatlah orang sakit sekarang, aduh kalaulah aku nanti sehat, aku begini, semua perkataannya begitu. Waktu kita sehat kita lupa. Kesehatan adalah tentara yang hebat. Kalau sakit lemah, tentara apa yang mau berperang kalau kamu sakit? Kamu akan ditembak habis. Tapi kalau kamu sehat, kamu waspadakan, kamu bisa menang. Yang kelima, selagi hidup sebelum mati, melakukan karya yang nyata, yang terbaik. 5 tentara ini betapa hebatnya. Dalam surat
Al-Baqarah ayat 249, 250 ada tentara yang kita pelajari. Tentara Tolut dan Jalut. Tolut yang tentara urusannya ke kanan, sedangkan Jalut ke kiri. Tolut tol yang panjang wawasannya. Jalut jelata, Jalut jalata. Mari kita kaji. Kita lihat 249, 250 ini. Ada dua persyaratan bagaimana membangun tentara Allah di dalam 249, 250. Yang pertama, mengambil apa yang ada secukupnya. Karena pada waktu itu Tolut mengatakan, jangan kalian ambil air kalau kalian lagi perang, lagi haus, secukupnya aja, secukupnya. Artinya setangguk tangan kita ini minum. Jangan kalian lebihkan, kalau kalian berlebih kalian akan berat, kalian akan kekenyangan, tidak bisa bergerak, kalian akan kalah, dibunuh tentara lain, dibunuh oleh tentara Jalut. Ingat itu, mengambil apa yang ada secukupnya. Dan yang kedua, bersabar. Sedangkan tentara yang lemah, serakah terhadap dunia, dia ambil semua, dia keberatan dan dia gampang ditembak oleh musuh. Dan yang kedua, jalata, menjilat, cari muka, minta pujian. Itu adalah tentara-tentara yang dikalahkan oleh tentara Allah, yang mengambil apa yang ada tentara Allah itu secukupnya dan bersabar. Dan ada pepatah, jadilah, hiduplah untuk apa adanya, untuk hidup tidak punya apa-apa. Kita ulang, hiduplah apa adanya, untuk hidup tidak punya apa-apa. Hidup apa adanya, kita ridho dengan diri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan kawan kita. Hidup apa adanya. Untuk hidup tidak punya apa-apa, karena kita tidak bawa apa-apa ke dalam kubur. Orang seperti ini, lihat Rasulullah, hidup apa adanya dan dia tidak memiliki. Maka kalau kita orientasi kita hidup apa adanya dan tidak hidup untuk mencari apa-apa, karena apa-apa itu yang merusak diri kita. Semoga kita mencari hidup apa adanya untuk hidup tidak punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.